Kalau di sungai itu menyangkut nyawa. Kalau bicara masalah gaib itu pasti Om. Hargailah untuk mengenang atau untuk melestarikan bendanya. Jangan membeli bendanya karena kemauan atau ego kita yang ingin memilikinya. Ya. Mantap sekali. Nah ya iku man aku takok kok. Tapi di video nggak ada ya? Gak, ya di video kan gak wis. Enggak. Di jepret ya? Iya. Ki. Loro. Ulang-ulang. Enak. 1 2. Gandeng aku lagi. Gandeng dong. Oh, oke. 2. Jos. Masalahnya pelan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya disidak lagi oleh Om Rivo. Mantap sekali. Videonya ingin melihat beberapa benda yang saya dapatkan juga dari teman-teman yang seprofesi dengan saya, juga dari temuan saya sendiri yang saya dapat dari petualang atau ekspedisi di hutan. Karena saat ini adalah musim penghujan, jadi kita tidak bisa mencari dengan cara menyelam di Sungai Berantas. Sekarang ya ini Mas ya. Banjir. Udah ke darat lagi sekarang. Iya, darat lagi. Jadi kita memakai alat, yaitu sebuah alat yang bisa mendeteksi sebuah logam, teman-teman. Jadi Mas, alhamdulillah sekali sih. Mas, pendapatan kalau kita nyelam, anak-anak nyelam di sungai sama di darat pendapatannya gede mana Mas? Kalau masalah pendapatan itu seperti biasa, tidak ada perbedaan. Ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Mungkin kalau di sungai lebih banyak dapat emas, terus hasilnya lebih banyak. Tidak atau juga sih. darat Tidak juga. Enggak. Cuman gini, kesimpulan kalau saya mengatakan kalau dulu itu lebih enak atau lebih kita sering mendapatkan suatu hasil itu di nyelam atau di sungai. Oh, oke. Tapi kalau sekarang karena kita sudah memakai alat elektronik untuk dapat menangkap sinyal suatu benda, maka saya akan menyimpulkan sama. Oke. Kita mencari di sungai sama di hutan itu sama, cuma resikonya lebih ekstrim di hutan. Oh, tapi kalau bicara resiko, bukannya kita lebih resiko tenggelam di sungai Mas? Ya iya sih, kalau Secara tidak resiko kok- ya secara resiko itu memang ekstrim di sungai. Tapi lebih Karena capek di darat. bukan capek lagi, karena resiko di darat juga lumayan ekstrim, karena kita itu resikonya gini sih, tidak menyangkut nyawa sih. Kalau di sungai itu menyangkut nyawa, kalau di darat itu tidak begitu menyangkut nyawa karena mungkin tersesat. Oke. Satu, mungkin kita sudah masuk hutan dengan keadaan sepeda atau Jadi motornya. kesulitan medannya. Kesulitan medannya ya. Lebih ini ya. Lebih Kalau di ekstrim. sungai mungkin peralatannya udah lengkap, Udah udah lengkap. biasa, udah ini ya. Mm-mm. Kalau di darat itu lebih beragam kesulitannya. Lebih beragam. Ban kempes lah, binatang lah, belum Beresiko lagi ya, yang lagi. gaib-gaib yang lain. Kalau bicara masalah gaib itu pasti Om. Ah. Cuma kita itu tidak pernah membahas masalah hal-hal yang kita mendapati atau kita berbenturan dengan energi gaib. Seperti kemarin ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dinalar dan tidak ada editan, tidak ada apapun, cuma saya tidak
memasukkan di YouTube karena itu bukan suatu pembelajaran yang baik sih. Kemarin itu ada teman saya dari awal berangkat itu sudah nggak enak, sudah ngerasa karena kita sudah menentukan lokasi. Nah, lokasi tersebut itu kata masyarakat di tempat tidak boleh dimasukin oleh orang yang tidak berpengalaman, terutama orang yang tidak mempunyai spiritual. Jadi maksudnya tempat yang angker itu? Angker. Oke. Gunung tersebut. Sering terjadi orang tersesat bahkan sampai meninggal dunia. Oke. Orang yang pernah nanam jagung, nanam apa di situ mati karena apa? Membawa satu buah bata. Di situ kan peradaban kuno memang. Ada bata-bata kuno, itu dibawa pulang. Mikirnya buat apa kok batanya kok besar kan? Itu. Ada sawapnya gitu, Mas. Ya, kena sawapnya. Ya, okay. Jadi saya dengan tim kemarin itu sama Kang Parman juga mencoba, nekat lah mencoba. Kita berjalan sampai pertengahan jalan itu kita sendiri sudah kebingungan. Memang suasananya nggak enak gitu. Nggak enak. Bahkan waktu saya vlog di situ. Ini nggak di daerah mana nih, Mas? Ke besarnya aja, garis besarnya. Garis besarnya ada di Nganjuk. Nganjuk ya, hutan Nganjuk. gunung gitu. Oke. Hutan Ada Nganjuk. jalan setapak. Banyak. Oke, jadi memang sering dilewati orang. Iya, sering dilewati orang, cuma jalan waktu naik ke puncak gunungnya itu tidak ada. Oh, jadi kita nerabas jalan sendiri. Oke. Nerabas sendiri pakai jalan kaki sih. Oke. Hampir sajam lah. Jadi kesimpulan saya kemarin itu ada benturan energi, bahkan sepeda yang kita jagang yang kuat loh itu. Standar gini maksudnya? Standar. Oke. Jagangnya itu kan dari arah kiri, jagang. Tapi Jatuh sebelah kanan. jatuh sebelah kanan. Jatuh dengan sendirinya. Angin kencang atau apa itu, Mas? Nggak ada angin. Tapi angin nggak mungkin jatuh sebelah Nggak motor mungkin. ke arah baliknya. Iya, nggak ada. Lah, saya mencoba di situ, saya deteksi ada temuan beberapa makam kuno memang. Oh. Di situ Yang nggak terawat. Yang tidak terawat. Yang memang tidak terawat mau hutan. Hutan ya. Iya, tidak tahu apakah itu makam atau tidak ada yang tahu. Kenapa saya bisa mengatakan itu makam kuno? Karena kita mendapatkan serpihan-serpihan tulang. Enggak, serpihan-serpihan tulang manusia, gigi manusia. Maka kalau ada seperti itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya peradaban Jangan-jangan korban 30 S. bukan, itu peradaban memang makam kuno. Jadi makam kuno itu gini loh. Makam kuno itu kepalanya itu ada di timur. Oh, oke, ada pakemnya ya. Ada pakemnya. Kalau makam sekarang itu Barat. bukan apa utara. Utara. Kakinya di selatan. Kalau zaman dulu itu kepalanya di timur, kakinya di barat. Oke. Kenapa kok bisa gitu? Karena saya mengkaji lebih dalam lagi. Dulunya itu berpikir karena ada kehidupan pasti ada kematian. Jadi mengikuti kepala ada matahari. Kepala ada di timur itu karena teriknya matahari adalah kemunculan suatu kehidupan. Maka tenggelamnya matahari ada di barat, kakinya ada di barat, berarti suatu saat kita akan menuju kematian. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itulah pengalaman-pengalaman yang ada terus sampai di tengah hutan terus maksudnya ada gangguan. Di situ sempat terjadi Kang Parman kerasuan. iya. Oh, iya. Kang Parman itu kan yang sering begejekan itu Ya, kan Kang Parman. Paling lucu ya. Paling lucu itu Kang Parman. Kenapa saya sebagai manusia tapi kita tidak menantang karena kita itu melawan, tidak. Karena apa? Kita bersinambungan dengan gaib itu kita harus saling menghargai. Kalau kita tidak mengganggu mereka, maka mereka pun tidak mengganggu kita. Jadi kita itu adalah makhluk Tuhan yang sama-sama makhluk Tuhan. Jadi tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mengusik, maka kita harus menghargai. Maka kesimpulan saya, kesalahan saya waktu masuk ke dalam hutan tersebut itu saya tidak salam karena saya saya kepikiran fokus ke yang lain ya? masa ke ekstrim itu masa lokasi itu se ekstrim itu nanti aku akan bawa pulang batu batanya. Saya coba kalaupun aku mati di situ mungkin memang sudah ajalku, memang seperti itu. Saya suka tantangan seperti itu sih.
Jadi waktu itu memang saya mempunyai niatan Ambil batu bata. ngambil batu bata. Sekarang ada batu batanya di sana. Saya bawa pulang. Saya coba bawa batu bata satu, saya bawa pulang. Saya punya niatan tok itu aja. Langsung Kang Parman itu berbelak. Masih lanjut lagi Mas? Lanjut lagi sampai sore. Itu yang namanya kerbo marcuet guys. Kepo marcuet pantang menyerah. Pantang mundur. Oke teman-teman, itulah perbincangan kita dengan Mas Rivo. Mungkin sedikit dari pemahaman antara mencari benda, juga suatu medan-medan yang terjal juga benturan dengan energi negatif. Karena apa saya tidak mengeliput atau tidak menunjukkan, karena bukan tujuan kami untuk menciptakan suatu suasana menjadi ngeri, tapi tujuan kami adalah mengenalkan sebuah sejarah, mengenalkan sebuah benda agar kita mengingat masa lalu kita. Kita adalah sebagai orang Jawa, maka hargailah, lestarikanlah budaya kita di masa yang akan datang. Dari situ Mas, mungkin saya tutup juga. Ya. Dari situ kita bisa lebih menghargai bahwa pencarian benda-benda yang seperti ini itu nggak mudah ya Mas. Nggak mudah sekali Om. Penuh perjuangan, bukan hanya fisik, bukan hanya mental, tapi juga spiritual. Kita harus siap ya. Iya. Jadi teman-teman, mungkin dari sini kita bisa lebih menghargai penemuan-penemuan bersejarah itu. Adalah benda-benda yang istilahnya benda-benda yang suci yang kita harus jaga. Hargailah hargai. untuk mengenang atau untuk melestarikan bendanya. Dengan Jangan motivasi membeli yang benar. bendanya karena kemauan atau ego kita yang ingin memilikinya. Ya. Itulah himbauan kami berdua. Moga-moga ada hikmah yang dapat dipetik, sedikit atau banyak. Pasti kita akan mengetahui bahwasanya kita adalah orang Jawa. Wajiblah kita menghargai budaya dan sejarah kita. Salam budaya, mantap. salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.